Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih bisa menghirup udara segar Sabtu pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kesehatan kita, memberi kemudahan segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, agar kita tunjukkan kepada orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, kaum muslimin muslimat, dan mohon kesediaan Bapak Ibu juga khusus kepada Kiai Haji Sa'ad Mahfud, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang wafat pada hari Jumat kemarin. Al-Fatihah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan pada menjelang kiamat nanti Allah itu akan mencabut ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu akan dicabut, tapi dicabutnya dengan mencabut ulama-ulama. Memang intinya itu tentu ilmu pengetahuan selalu berkembang. Bahkan mungkin ulama-ulama itu secara ilmiah mungkin bisa dikalahkan dengan orang-orang yang bukan ulama. Tapi di sini ilmu itu dicabut karena dari ulama itulah sebenarnya ada teladan itu sebenarnya yang dicabut pada akhir zaman. Kita hanya menerima ilmiahnya saja, tapi kita tidak menerima misalnya ruhnya dari perbuatan itu. Inilah yang kita renungkan dengan semakin banyaknya ulama meninggalkan kita. Bapak sekalian, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang kesehatan. Rasulullah pernah bersabda, jika kita tidak ingin terkena stroke, tidak ingin kena Alzheimer, tidak ingin kena kepikunan, kata Rasulullah, ada 3 yang perlu dilakukan. Pertama adalah puasa. Rasulullah mengajarkan puasa, tidak hanya puasa wajib, tapi adalah puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan Rasulullah itu adalah boleh Senin dan Kamis, atau kita mengambil 3 hari di tengah bulan yang disebut dengan puasa putih, mungkin itu tanggal 14, 15, 16. Karena inti ajaran agama ini kan 1 kali 10, Pak. Melakukan sekali itu pahalanya 10. Ini seperti dilakukan dalam sebuah hadis, untuk menambah puasa pada bulan Syawal 6 hari itu karena untuk menggenapi 36 hari. Karena kalau seseorang puasa 1 bulan plus 6 hari, karena puasa kadang-kadang puasa Ramadan bisa 29 hari, itu sama dengan puasa 1 setahun, yang artinya dilipatkan 10 kali. Jadi kalau kita puasa setiap bulan, tiap pertengahan bulan itu 3 hari, maka kita sudah sama dengan puasa sebulan. Setiap sebulan. Dan secara kesehatan, puasa terus menerus sampai 3 hari itu merupakan proses detoksifikasi, pengeluaran racun-racun dalam tubuh. Yang kedua, menurut Rasulullah, saat pertama puasa, yang kedua adalah membersihkan gigi, bersiwak.
Kalau kita datang ke dokter gigi selalu mengatakan bahwa dari gigi inilah pangkal semua penyakit. Bapak ke dokter gigi itu nanti ada gambar di situ bahwa gigi itu bisa masuk ke jantung, ke ginjal dan sebagainya. Itu perlunya, karena itu diperlukan pembersihan. Nah, ini nanti yang akan kita kaji dari kemudian. Yang ketiga, kunci supaya kita tidak terkena Alzheimer, tidak terkena stroke dan sebagainya, itu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, puasa itu untuk membersihkan detoksifikasi tubuh. Sementara membersihkan gigi itu karena dari gigi itu banyak kuman-kuman yang nanti masuk ke dalam tubuh kita. Sementara membaca Al-Quran itu untuk melatih saraf-saraf kita supaya tetap aktif untuk tidak terkena stroke. Ya. Membersihkan gigi itu sangat dianjurkan, dan itu merupakan satu hal yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam bahasa agama, membersihkan gigi itu disebut dengan siwak. Siwak. Nah, siwak yang kita pakai ini, apakah harus siwak seperti ada kayu siwak, ya, kayu siwak? Apakah harus bisa dengan kayu-kayu yang lain? Soalnya Rasulullah pernah menunjukkan para sahabat itu dengan namanya kayu arok, Pak. Tapi tidak ada hubungannya dengan arok. Kalau sebut orang menulisnya memang selalu arak, tapi tidak kaitannya dengan arak. Kayu arak. Tapi urusannya itu arok. Itu karena ternyata dalam kayu itu mengandung katanya zat penguat gigi. Katanya di kayu itu. Tapi dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan yang terbaik untuk digunakan untuk menyikat gigi adalah kayu zaitun. Karena kayu zaitun itu baunya wangi. Jadi intinya, di samping kita membersihkan gigi kita, tapi juga kalau berdasarkan hadis ini yang akan kita bacakan, di samping membersihkan gigi kita juga bisa menumbuhkan aroma wangi. Karena itu di sini ada pendapat bahwa menyikat gigi itu ada dua pendapat. Yang pertama itu adalah ta'aqqul, berdasarkan logika. Nah, jadi hadis-hadis Rasulullah tentang membersihkan gigi itu adalah hadis-hadis logika. Kalau hadis logika berarti apa? Berarti kita boleh pakai sikat gigi biasa, boleh pakai pasta gigi. Karena pasta gigi apa? Pasta gigi akan menyamankan mulut, juga menimbulkan bau yang wangi, menebarkan bau yang wangi. Di samping menyimpan gizi, itu yang ta'aqquli secara logika. Tapi yang kedua adalah ta'abudi. Ta'abudi itu mengikuti apa yang didasarkan agama. Nah, jadi apa? Bagaimana? Jadi kalau ta'abudi itu, ya kita mengikuti seperti yang cara Rasulullah. Rasulullah menggunakan kayu arok. Kayu arok yang biasa dijual di Arab Saudi, satu bundel 5 real atau 10 real itu kan. Kita pakai siwak itu ta'abudi. Karena apa? Masing-masing memang ada pahalanya. Baik, kita bacakan berikutnya. Ikhtalafal ulama fi siwak, faqala ba'duhum huwa min sunnatid din, wa qala ba'duhum huwa min sunnatil wudu was salat, wa qawlu man qala annahu min sunnatid din aqwa. Naqala dzalika Abi Hudzaifah rahimahullah taala. Fihi ahadits katsirah tadullu ala dzalika. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang hukum bersiwak itu. Apakah bersiwak itu termasuk sunat agama atau sunat hanya wudhu dan sholat saja? Apa maksudnya sunat agama? Sunat agama itu dipergunakan keseharian. Bangun tidur kita bersiwak, itu sunat agama. Jadi setiap kita melaksanakan siwak itu sudah mendapatkan pahala sendiri, itu sunat agama. Tapi sebagian yang menyebutkan bahwa bersiwak itu adalah sunat wudhu dan sunat sholat, hanya terkait dengan wudhu dan sholat. Di luar wudhu dan sholat tidak berpengaruh pada pahala. Ini pendapat kedua. Tapi pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa siwak itu adalah sunnah agama. Kalau kita melakukan pada saat apa saja,
kita mendapatkan pahala. Sebuah hadis menyebutkan marwahul Imam Ahmad, apa sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi min hadis Abi Ubay bin Ka'ab, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'un min sunanil mursalin, ada 4 yang menjadi sunat-sunat para utusan Allah. Pertama adalah al-khitan. Al-khitan ini bagi laki-laki, kalau bagi perempuan itu ada beda pendapat. Jadi laki-laki menyebutkan sunat, ya, khitan. Tapi kalau bagi perempuan itu sebenarnya tidak ada. Hanya ada sebuah hadis menyebutkan kalau perempuan ada satu bagian yang perlu dibuang sedikit. Hanya dalam sebuah hadis disebutkan sebagai mukrimah, hanya sebagai penghormatan. Ini sekarang lagi dikampanyekan oleh UNESCO bahwa sunat perempuan ini tidak diperlukan karena di Afrika itu sangat berlebihan, Pak. Ya, berlebihan melakukan sunat perempuan itu. Karena itu UNESCO lagi menggemborkan itu untuk tidak dilakukan sunat perempuan itu berlebihan. Khitan. Ya. Yang kedua, siwak. Bersiwak itu adalah perilaku yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Jadi terkait dengan khitan itu, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, itu Nabi Ibrahim bahkan Nabi Isa alaihissalam juga melakukan khitan. Khitan ini dihapus oleh Paulus. Nah, karena menurut Paulus ada tradisi-tradisi Yahudi yang tidak perlu dijadikan tradisi Kristiani. Antara lain sunat dan babi itu dianggap tradisi Yahudi. Ya, tradisi Yahudi. Yang ketiga, wat'atur, pakai wangian. Nah, para nabi itu sangat suka menggunakan wangian. Karena itu kita dianjurkan untuk menggunakan wangian. Ya. Yang keempat, menikah. Jadi nikah itu termasuk yang dilakukan oleh para nabi. Memang ada perbedaan. Apakah Nabi Isa alaihissalam itu juga menikah? Nah, ini ada 2 versi pendapat. Pendapat pertama bahwa Nabi Isa itu tidak menikah hingga diangkat oleh Allah SWT. Ada versi lain menyebutkan bahwa Nabi Isa sebenarnya diam-diam melakukan pernikahan dengan Maria Magdalena. Nah, ini. Dari dengan Maria Magdalena ini, itulah kemudian, jadi itu juga ada versi-versi sejarah yang lain. Jadi Nabi Isa diselamatkan oleh Maria Magdalena ketika habis disalib. Nah, ini dalam versi yang dipercaya mereka. Kemudian lari. Nah, versi yang lain menyebutkan yang disalib itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa justru dengan Maria Magdalena melakukan perjalanan ke timur. Nah, sekarang masih ada makam Nabi Isa di Kashmir. Nah, di Kashmir. Jadi di Kashmir itu ada makam, konon dipercaya sebagai makam Nabi Isa dengan Maria Magdalena, Maria Al-Magdulin, Maria Magdalena di situ, dan melahirkan anak pinak, keturunannya beragama Islam semua. Itu menurut versi-versi dari yang benar yang mana wallahu a'lam bishawab. Wa minha ma rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau tadi Ubay bin Ka'ab menyebutkan ada 4 yang biasa dilakukan oleh para nabi, kalau menurut Aisyah, dalam hadis Aisyah ada 10 yang biasa dilakukan oleh nabi, ya. Tapi bukan asratul minal fitrah. Kalau tadi 4 yang dilakukan oleh para nabi, kalau dari Aisyah ini adalah 10 hal yang termasuk fitrah manusia. Fitrah itu kebiasaan yang tidak bisa tidak, yang harus terbawa, yang harus kita lakukan setiap hari. Karat fiha asiwak. Kemudian Aisyah menyebut salah satunya adalah bersiwak. Jadi menyikat gigi itu sudah menjadi fitrah, tradisi dari sejak Nabi Adam. Orang selalu memiliki kecenderungan untuk membersihkan giginya. Mungkin saya masih ingat dulu zaman kecil, Pak, membersihkan gigi itu dengan batu bata.
batu bata dibersihkan dan kita gosok-gosokkan. Ada juga dengan pasir dan sebagainya. Itu fitrah. Jadi orang sejak dulu sebelum ditemukan pasta gigi, mereka menggunakan alat-alat itu untuk membersihkan gigi. Wa minha ma rawahul Bazzar. Dalam sebagian lagi ada sebuah hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Selamat datang Pak Wahyu dari Tanah Suci. Forum mendarat. Forum mendarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah siap? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Islam at-thaharatu arba'un. Namanya kebersihan itu ada 4. Dalam hadis ini disebutkan. Yang pertama itu qasus syarib. Apa itu Pak? Mencukur bermos, mencukur kumis. Nah, qasus syarib itu mencukur kumis. Yang kedua, ini mohon maaf agak sedikit sedikit porno. Halakul ana itu mencukur bulu kemaluan. Ya, mungkin ini dijadikan sarang penyambut mungkin Pak. Jadi yang ketiga taklimul alafir. Karena di sela-sela kuku kita ini biasanya menjadi tempat kuman. Karena itu kita disunatkan untuk memotong kuku kita. Yang keempat wasiwak dan siwak. Nah, hal-hal lain nanti bisa kita tanyakan kepada dokter ya. Terutama soal tadi itu tentang jenggot. Nah, kalau jenggot kenapa? Nah, jenggot ini tidak termasuk. Mungkin kalau minum kita mungkin air itu masuk di kumis kali Pak ya. Yang unik itu kemarin ada rame di Arab Saudi. Jadi kemarin saya baca di sebuah berita di Arab Saudi, ada di Twitter itu ada seorang perempuan. Jadi sekarang ini rupanya di Arab Saudi terjadi satu pemberontakan kalangan muda terhadap tradisi yang dianggap menghukum di Arab Saudi. Dan dengan adanya Twitter, dengan adanya Facebook dan sebagainya, mereka sekarang mengungkapkan sekarang. Ada seorang wanita namanya Su'ad Asamri. Su'ad Asamri ini sekjen lingkaran liberal Arab Saudi, wanita liberal Arab Saudi. Jadi sudah mulai muncul wanita liberal ya. Dia menulis begini, saya lupa Arabnya itu dia tulis, termasuk orang yang bodoh mengajarkan kepada orang-orang yang lain bahwa janggut itu merupakan pembeda kita dengan umat lain. Padahal orang Yahudi itu, pendeta Yahudi itu berjanggut, pendeta Kristen juga berjanggut, terus kemudian Karmat itu juga berjanggut, kata dia. Dan dia menulis satu hal lagi, bahwa janggut Abu Jahal lebih panjang daripada janggut Rasulullah. Wah, itu ramai kemudian di Twitter. Ramai di Twitter. Kemudian ada seorang ulama Arab Saudi namanya Adil Al-Kalbani. Adil Al-Kalbani dulu imam Masjidil Haram, kemudian ditarik menjadi imam di Masjid Al-Muhaisin di Riyadh. Dia ikut menulis kemudian di situ, dia sangat marah besar dengan tulisan. Jadi rupanya janggutnya itu disinggung, mereka marah betul. Sehingga dia menyebutkan, mudah-mudahan Allah membuat cacat tanganmu dan membutakan matamu sebagai pelajaran terhadap apa yang kau ucapkan. Jadi ini soal janggut. Janggut ini memang ada yang menyebutkan sunat, menyebutkan sunat, ada yang menyebutkan tidak. Tapi yang jelas itu setidak-tidaknya itu ada bumbu di sini, ada bumbu di sini. Kayak Pak Sunan itu udah bagus itu.
Kalau saya ada dikit bulu-bulu, pokoknya makan. Alhamdulillah. Warwal Bukhari dalam sebuah hadis Imam Bukhari, kita ini dari Imam Bukhari itu ada beberapa hadis, antara lain ada sebuah kitab Imam Bukhari yang disebut Tarikh yang ditulis Imam Bukhari. Itu terkait dengan sejarah-sejarah. An Abi Mughirah, dari Abi Mughirah Al-Asbahi, Abi Mughirah bercerita, kuntu fil waqti, ya, wa zawwajna Rasulullah bil Arab, fa zawwajana Rasulullah bil Arab. Saya, kata Abu Mughirah, diutus oleh Rasulullah SAW untuk satu keperluan, dan Rasulullah memberi bekal saya bil Araki, dengan kayu arok. Nah, jadi Abu Mughirah ketika akan pergi dikasih kayu arok oleh Rasulullah. Faqala, dan Rasulullah bersabda, istaku bihada, bersiwaklah dengan kayu. Itulah kemudian sekarang kalau kita di Saudi selalu menemukan orang banyak menjual kayu arok itu karena berdasarkan hadis Abu Hurairah. Wah, Raja Tabrani, dan dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Mu'adz bin Jabal, dan Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah yaqul, ya, bersabda, nikmas siwak az-zaitun, sebaik-baik sesuatu yang dipergunakan untuk bersiwak adalah kayu zaitun. Min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu terbuat dari pohon yang diberkahi. Yutibil fami, ya, yutibul fam, yang bisa mewangikan mulut, ya. Huwa siwaki, itu adalah cara aku bersiwak. Wasiwakul anbiya qabli, dan cara bersiwak para nabi-nabi sebelumnya. Jadi kayu. Nah, ini kayu zaitun saya belum pernah lihat ini. Mungkin Pak Marhaban waktu ke Palestina kemarin mungkin bisa mendapatkan kayu zaitun kemarin. Saya kalau di Arab Saudi itu kayu arok, bukan kayu zaitun yang dijual. Wah, Raja Tabrani dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bukan. Wah, Raja Abu Nu'aim, dalam sebuah hadis disebutkan Abu Nu'aim, an Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, idza qama ahadukum min lailani falyastaki, fa innahu idza qama yusalli tahu malakun fayadhu fahu ala fihi. Sabda Rasulullah, idza qama ahadukum, jika kalian bangun menilai dari tengah malam, dari bangun tidur, ya, bangun tidur, falyastaki, maka bersiwaklah. Nah, ini sunatkan kita bersiwak. Fa innahu idza qama, karena apa? Idza qama yusolli, jika kita kemudian bangun untuk sholat dengan bersiwak itu, atahu makun, maka akan datang malaikat, fayadhu fahu, maka akan meletakkan fahu, mulut malaikat itu, alafihi, atas mulut kita. Fala yusai'u fi illa waqa'a fi mafil malah, tidak akan keluar dari mulut kita sesuatu kecuali akan langsung masuk dalam mulut malaikat. Jadi kalau kita bersiwak pagi hari itu, kemudian kita sholat, maka malaikat itu istilahnya menempel mulut kita, apapun bacaan kita langsung akan masuk melalui mulut malaikat. Artinya kita mendapatkan kehormatan. Waqal al-Auza'i, menurut Imam Auza'i, Imam Auza'i ini murid Imam Abu Hanifah. Wa syaratul wudu. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, bersiwak ini menjadi syarat wudu. Jadi seseorang yang tidak bersiwak dulu, maka wudunya tidak mensyarat, karena tidak melaksanakan sunat. Tapi ada yang menyebutkan kita diwak dengan berkumur, dengan berkumur itu sudah sama. Wayat akan ditolak, dan diperkuat keharusan untuk bersiwak itu tidak iradatus sholat,
ketika kita tidak melaksanakan sholat, wa indal wudu, dan ketika kita tidak wudu, wa qiraatul Quran, dan ketika kita tidak akan membaca Quran, wa indal istiqot, ketika kita bangun minan naumi, dari tidur. Wa dzakara sahibul muhid, dan disebutkan oleh pengarang sahibul muhid, anna waqtuhu waqtal wudu, sesungguhnya yang disunatkan waktu adalah waqtal wudu, ketika kita wudu. Ya. Li'annal manqul an Abi Hanifah, karena sesuatu pendapat yang diambil dari Abi Hanifah, annahu min sunnatiddin, bahwa sesungguhnya bersiwak itu termasuk dari sunat-sunat agama. Fa'ina idin yastahi fil aqwal wa daru kifayatil muta annahu yastaku qabla wudu inda Syafi'i. Imam Syafi'i itu dia bersiwak sebelum wa sunnatul qiyam ila shalah, dan juga sunat ketika kita hendak melaksanakan sholat. Wa akhrajal Bukhari, dan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an syuqqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum biswak ma'a kulli shalah. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika saja tidak memberatkan umatku, atau dalam sebuah hadis saya menyebutkan membuat sulit manusia, al-amartuhum, aku akan memerintahkan kepada mereka bisiwak, dengan bersiwak ma'akli sholat, bersama setiap akan sholat. Rasulullah ketika akan wafat, beliau Aisyah waktu itu sedang lewat salah seorang sahabat, saya lupa namanya, Anas bin Malik atau, kemudian diminta siwaknya. Siwaknya itu diminta oleh Aisyah, dan siwak itu diberikan oleh Nabi kepada Nabi, dan Nabi bersiwak. Nabi saking begitu sukanya bersiwak, ketika akan wafat pun Nabi melakukan siwak. Dalam sebuah hadis disebutkan, alaikum bisiwak, kalian senantiasa membersihkan gigi. Fa inna fi siwaki arba'ah wa istina khoslah, karena pada siwak itu ada 24 hal. Afdaluha, yang terbaik adalah ayatul rabbu, Tuhan suka kepada kita. Dari 24 hal itu, pertama adalah Tuhan suka sama kita. Yang kedua, wa yudha'afu salatuhu sab'an wa sab'ina dhifan. Yudha'afu salatahu sab'an wa sab'ina dhifan. Jadi Allah, yang kedua, Allah akan meningkatkan pahalanya menjadi 72 kali dibanding orang tidak membersihkan gigi. Jadi kalau kita akan sholat membersihkan gigi kita, baik bersiwak atau menggunakan yang lain, itu Allah akan meningkatkan pahala yang kita lakukan menjadi 72 kali. Wa akhraja Ahmad, dan bahkan Imam Ahmad, wa Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah, wa Hakim dan Imam Hakim, wa Abu Nu'aim dan Abu Nu'aim, an Urwah dari Urwah, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, fadlus salat, keutamaan salat, allati yastaqulaha ala salati, yang seseorang melaksanakan salat itu dengan menggunakan siwak, ya, as-salati allati la yastaqulaha, dan dengan salat yang tidak menggunakan siwak itu ada sab'una dhofan, ada 70 lipatan. Wastadallal Imam An-Nasai, dan Imam An-Nasai mengambil sebuah dalil al-istibah bis-sawabi sha'im ba'da zawal, untuk terhadap tetap disunatkan bersiwak untuk orang yang berpuasa ba'da zawal, ketika di siang hari setelah matahari tergelincir, di umumi qauli al-salatu wassalam. Jadi dalam beberapa karya fikih disebutkan, orang bersiwak itu tidak berlaku lagi sunatnya ketika sudah waktu zuhur. Jadi ketika kita sholat zuhur, kita tidak disunatkan lagi untuk bersiwak.
Begitu juga sholat asar tidak disunatkan di sholat karena untuk menghormati puasa kita. Tapi berbeda dengan Imam Nasai. Kalau Imam Nasai menyebutkan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa bersiwak itu adalah sunat, itu tidak hanya tidak terbatas dan tidak dibatasi, sehingga walaupun waktu zuhur dan asar sekalipun masih orang disunatkan menggunakan siwak walaupun dalam keadaan puasa. Jadi ada perbedaan. Karena itu mazhab-mazhab yang lain hanya menyebutkan makruh, tidak mengharamkan menggunakan siwak waktu zuhur dan asar ketika puasa. Karena Imam Nasai menyebutkan itu juga termasuk sunat karena melihat dari hadis Rasulullah yang bersifat umum. Wa akhrajal Imam Ahmad dan juga Imam Ahmad At-Tabrani dan At-Tabrani, Rasulullah bersabda, salatun ada 3 hal, ya. Alayya fardhu yang bagiku adalah wajib. Wa hunna lakum tatawwun dan 3 itu bagi kalian adalah sunat. Wallazi 'alan nabi fardhu. Adapun 3 hal yang atas Nabi fardhu itu pertama salat witir. Rasulullah selalu melaksanakan witir. Warakatul fajr dan 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sunat sebelum subuh. Warakatul duha dan 2 rakaat sholat duha. Jadi bagi Nabi sunat, tapi bagi Nabi wajib dan bagi kita Udah. ada hadis yang bersama, ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Wa kharaja Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, umirtu bisiwak, aku diperintahkan untuk bersiwak, hatta khasyitu sehingga aku takut ayat tuba aliyah untuk dijadikan kewajiban. Ini sangat-sangat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Lalu sekalian, inilah mungkin 10 menit tentang bagian sunat-sunat yang terkait dengan kesehatan, dan juga bahwa yang terkait dengan kesehatan sekalipun itu juga membawa dampak pada pahala. Jadi kalau kita sehat, ternyata ada dampak. Menyenangkan orang lain juga berdampak. Kita menggunakan wangian supaya orang lain suka, itu juga berdampak. Karena pada pembersihan gigi, membersihkan gigi itu juga di samping manfaat untuk kita, juga bermanfaat kepada orang lain. Kalau mulut kita wangi, itu orang juga menggunakan. Mulut kita tidak orang ingin menjauh kita. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih.